Saudara-saudara terkasih, tanggal 5 sampai 8 Maret 2021 bisa kita sebut sebagai peristiwa bersejarah bagi gereja, di mana untuk pertama kalinya seorang paus, pimpinan tertinggi gereja Katolik, mengunjungi negara Irak. Saat ini saya sudah bersama dengan Romo Gro CM. Beliau adalah seorang misionaris dari Prancis yang pernah tinggal di Timur Tengah. Lebih tepatnya, beliau tinggal di Libanon, bertugas di sana selama 2 tahun menjadi seorang guru. Romo Gro, bagaimana Romo melihat pentingnya kunjungan Bapak Paus bagi gereja dan juga bagi misi perdamaian dunia? Tentu semua orang, termasuk Sri Paus Benediktus ke-16, berkata bahwa terlalu banyak risiko. Dia sendiri pernah ke sana. Yohanes Paulus kedua juga pernah mau. Akhirnya Sri Paus Fransiskus adalah yang pertama memberanikan diri kepada jalan yang penuh risiko itu, dan pada masa di mana justru tidak terlalu tenang, ada beberapa bom yang terjadi di sana, ada pandemi, ada macam-macam. Tapi justru dia mau menjadi pembawa damai, pembawa harapan untuk membangun kembali negara yang begitu dirusakkan sejak bertahun-tahun dengan perang, dengan semua yang membuat banyak orang lari dari Irak, terutama orang-orang Kristen yang minoritas kecil, tetapi makin minoritas karena lebih dari separuh sudah keluar dari negara itu. Dan ini negara pertama yang beragama mayoritas Syiah. Jadi itu bukan Sunni, tetapi Syiah. Saya tidak bermaksud memberi penjelasan tentang akibatnya, tentang yang aktual, tetapi memberi sedikit penjelasan tentang apa itu Irak dalam sejarah umat manusia. Karena Irak yang dulu disebut Mesopotamia adalah satu daerah yang bisa dikatakan paling kuno. 3000 tahun sebelum Yesus Kristus sudah ada suatu kerajaan, suatu kekazaran besar di sana, di Ur, di Ninive, di Babylon. Itu kita bisa temukan 4000 tahun sebelum Yesus lahir sudah ada kebudayaan yang sangat maju. Misalnya yang dari kitab undang-undang dari Murabi yang sangat dikenal, lebih tua daripada 10 perintah Allah dari Musa. Ada sesuatu yang pertanian sangat maju, literatur mereka tulis dengan huruf yang seperti tanda-tanda itu, suatu alfabet lebih maju daripada di Mesir, di mana gambar. Dan ditemukan di Ninive, ditemukan di berbagai tempat lain koleksi dari karya-karya mereka yang luar biasa untuk mengerti keadaan pada zaman itu. Waktu itu di Eropa, di negeri saya, orang masih hidup di gua, masih apakah
belum ada, ya bisa dikatakan belum ada yang sungguh-sungguh sangat ketinggalan. Maka ini juga menyebabkan Irak dipilih oleh Sri Paus karena merupakan dalam sejarah agama. Di situ timbul juga semacam monoteisme. Kita tahu juga bahwa Abraham yang adalah bapa dari 3 agama besar, Yunani, Kristiani, dan Islam, dianggap sebagai bapa kita. Hal ini perlu kita tekankan. Ninive menjadi ibu kota dari Mesopotamia dan sangat menguasai seluruh Asia Timur sampai ke Mesir. Kita kalau cari dalam kitab suci, kota-kota itu disebut seringkali. Dan yang barangkali tidak diketahui bahwa hadirnya orang pengikut Kristus di dunia ini bisa dikatakan Irak pertama. Ingatlah waktu Pentakosta yang Petrus dengan murid-muridnya berbicara dalam berbagai bahasa dan orang Iran, dan disebut dalam Kisah Para Rasul ada orang dari Mesopotamia. Yang lagi waktu Petrus dalam suratnya pertama, sejauh ini surat dari Petrus, dia tutup dengan salam dari Babylon. Dikira oleh banyak orang jangan ambil Babylon sebagai kata untuk sebut Roma, tetapi ada juga yang pikir bahwa dia menjadi uskup di Irak sebelum pindah ke Roma. Lagi pula semua orang pengikut Kristus di Irak anggap sebagai yang membawa Injil Rasul Thomas, bersama juga dengan Bartolomeus, rasul lain yang menjadi martir di Irak. Kita semua kira bahwa agama Kristen datang dari Barat. Ada agama Kristen di Asia berkat Irak. Agama itu dibawa ke India, dari India dibawa ke Indonesia pada abad ke-3-4 sesudah Yesus. Jauh sebelum misionaris Barat, Belanda atau lain datang. Yang juga Irak penting sebagai tempat untuk agama Islam. Ini mayoritas orang Syiah, yaitu bukan Sunnit seperti di sini, tetapi justru di Irak itu ada suatu agama Islam yang bisa menjadi, dan Sri Paus ambil kesempatan untuk membuat mereka kerjasama dengan kita dalam toleransi, melawan justru fanatisme dari pihak yang membunuh dan lain-lain. Itu yang saya dengar, bahwa itu mau buat satu hari toleransi. Hari toleransi. Ya, jadi kebetulan karena Bapak Paus ini datang, kemudian mereka akan menentukan satu hari khusus untuk hari toleransi. Di dalam suatu negara yang
begitu sedikit sekarang orang Kristiani, kedatangan Sri Paus disambut oleh semua orang sebagai suatu kabar baik, luar biasa. Padahal mayoritas Islam, ada sedikit Yahudi, tetapi ada juga agama-agama dari sebelum Kristiani, dari zaman Ur dan Ninive masih ada. Kita tahu juga kisah tentang Majus dalam Injil. Majus lahir di Irak, ilmu bintang-bintang lahir di Irak, negara yang sungguh memulai sekurang-kurangnya dari bagian kita, karena di Cina juga tua besar, tetapi di bagian barat dan timur tengah, kebudayaan, keabadan, sivilisasi lahir di Irak. Maka pentingnya negara yang sekarang begitu terluka bisa dibangkitkan kembali, dan ini maksud Sri Paus secara memang untuk pengikut agama Yesus, tetapi juga untuk seluruh umatnya, supaya keluar dari takut, keluar dari hancur semua. Kita di Indonesia begitu bangga bahwa berbagai suku tetapi bersatu. Ya. Di Irak lebih lagi jumlah suku, bahasa, agama, sampai pada intervensi dari Amerika yang sangat buruk, mereka hidup damai. Ya. Dan sekarang justru mau coba membangkitkan damai itu. Ini yang Sri Paus justru ikut jalannya, pergi ke Ur, pergi ke Ninive. Ada satu yang sangat mengesankan saya di Ninive. Apa itu, Romo? Kita tahu Ninive disebut oleh Nabi Naum yang lahir, yang berkarya sedikit sebelum Ninive dihancurkan oleh Babylon, yaitu Ninive dihancurkan pada tahun 622 sebelum Masehi. Tetapi sebelumnya Thebes di Mesir dihancurkan juga oleh Babylon, dan waktu itu tahun 672, dan waktu itu Naum berkata, hati-hati, Ninive akan menjadi senasib dengan itu kalau kamu tidak bertobat. Ini dalam kitab Naum yang sangat indah. Ada kitab Yonas yang diutus ke Ninive. Tentunya ini suatu cerpen, bukan suatu kenyataan, tetapi dan ditulis sesudah Ninive sudah hancur. Tetapi dalam kisah itu justru Ninive menjadi tanda atau lambang orang yang mampu bertobat. Dan Yesus akan ambil contoh itu dengan berkata, lihat, kamu akan dihukum lebih berat dari Ninive, karena waktu Jonas datang ke Ninive mereka bertobat, saya datang kamu tidak bertobat. Maka Ninive dianggap positif oleh Yesus, dan mereka bertobat dengan menangis-nangis, dan itu setiap tahun orang pengikut Kristus
di Ninive mengadakan 3 hari berpuasa, ingat waktu Yonas datang. Sampai sekarang mereka masih mengerjakan itu. Sebelum puasa, yaitu masa Prapaskah, mereka sudah mengadakan 3 hari berpuasa dengan menghayati sikap bangsa Ninive waktu Yonas datang dan menghayati pujian Yesus yang berkata, kamu bisa menjadi contoh, kamu bertobat. Luar biasa semua itu karena tidak diketahui. Yang pergi ke Ninive atau ya ke Ninive itu Rasul Thomas, misionaris pertama di Asia, bukan orang Barat, bukan orang Belanda, bukan bule dari Prancis, tetapi orang dari Ninive, dari Syria, dari Irak, dan mereka ke India, dari India ke Sumatera, dan pergi juga ke Cina. Kalau orang Barat, kami mulai pada abad ke-13, Fransiskan, dan sesudah itu 16 dan seterusnya, dan untuk Indonesia, Surabaya itu abad ke-20. Tetapi justru misionaris dari Irak berjalan pada abad 2, 3, 4 sesudah Masehi. Sayangnya sekarang justru mereka takut tinggal di Irak. Nampaknya mereka pergi mencari perlindungan dari bagian utara dari Irak, yang bagian di mana Sri Paus membuat misa terakhir dengan justru bertemu dengan pengungsi-pengungsi itu. Dan saya lihat bahwa ada yang sudah berani kembali ke Irak kembali. Itu yang dan kalau sungguh-sungguh toleransi dijunjung tinggi sekarang di negara itu seperti dulu sebelum kekacauan, ya bisa dikatakan perjalanan Sri Paus sudah mengubah sejarah. Moga-moga bukan hanya mimpi, tetapi menjadi kenyataan, ya kenyataan Romo. Akan makan waktu. Kita tahu bahwa di Indonesia juga kita selalu harus menyadarkan kembali keistimewaan kita. Tetapi bukan sesuatu yang harus dianggap hanya mimpi atau hanya omong. Ada kenyataan. Bisa dikatakan hubungan antara Timur Tengah, Timur yaitu Syria, Irak dan lain-lain dengan Asia tertutup sesudah Islam menjadi tembok. Ini juga yang Sri Paus begitu Franciscus begitu menekankan ini, pergi luar ke tempat yang paling di pinggir. Ini sebabnya dia pergi ke Irak, itu pergi ke tempat di mana orang yang paling menderita untuk membawa harapan, membawa semangat baru.
Apa pandangan Romo Gro tentang ISIS yang bergolak terutama dari Ninive ya? Begitu luar biasa, begitu brutal, bahkan patung Bunda Maria yang kemarin sempat dihancurkan secara brutal oleh mereka, diberkati kembali oleh Bapak Paus ketika datang di sana. Itu mencerminkan apa menurut Romo Gro? Semua orang Islam yang benar mengutuk mereka. Iya. Dan ini terutama justru waktu Tri Paus temu dengan tokoh-tokoh Islam di Irak. Mereka dengan satu suara berkata memang hal itu bukan Islam. Ya. Dan mereka menghancurkan tempat gereja di Irak, tetapi juga menghancurkan bekas-bekas dari zaman Mesopotamia dan lain-lain, bukan hanya di Irak tetapi di mana saja mereka temu mereka hancurkan. Tidak bisa mengerti untuk mereka ya hanya Al-Quran dan yang lain tidak ada arti. Justru Muhammad sendiri berkata bahwa kehendak Allah ialah ada berbagai agama. Dalam Al-Quran dia berkata begitu. Mereka tidak pernah membaca Al-Quran teroris itu. Ya, betul. Dan sejauh kita bisa melawan mereka dengan kekerasan, yaitu buat 2 kali kekerasan, bisa membunuh suatu teroris, tetapi tidak bisa membunuh terorisme. Bisa menghantam teroris dengan pendidikan, dengan juga menanamkan toleransi dan semua nilai-nilai yang ada dalam agama Yunani, dalam agama Katolik, dalam agama Ortodoks, dalam agama Islam. Kalau kita lihat ini yang milik kita bersama sejak Abraham. Itu yang ide dari Sri Paus itu memang. Spiritualitas Vincentius adalah perjumpaan dengan orang miskin dan terpinggirkan. Dan sebagai Vincentian, apa makna yang bisa kita ambil ya Romo dari kunjungan Bapak Paus ke Irak? Bapak Paus sejak semula mengutamakan keluar dari tempat aman, pergi ke tempat di mana orang yang dipinggirkan. Dan ini semangat Vincentius. Tentu Sri Paus sendiri orang Yesuit yang ambil nama Franciscus karena tertarik oleh semangat Franciscus dari Assisi, tetapi juga dia dalam suratnya memuji Vincentius antara lain sebagai orang yang tahu umur, yang tahu tertawa. Hal juga yang seringkali kita lupa. Saya sedang menerjemahkan surat-surat dari Vincentius dalam bahasa Indonesia. Kalau dia menyurati Luis de Marillac, gurau untuk Luis yang terlalu kaku dan lain-lain, luar biasa. Dia dengan halus, dengan sopan, tetapi dia mengolok-oloknya sedikit untuk buat dia berubah. Tetapi dia selalu justru mau datang pergi ke tempat yang paling parah. Misalnya dia tidak mau misi di kota karena pada waktu itu kota penuh dengan pastor, dengan biarawan dan lain-lain, dan di pedalaman kosong. Maka dia hanya pergi ke sana, tempat yang tidak dilayani.
Itu yang penting. Kalau misalnya saya Prancis pergi ke Vietnam dengan pegunungan di Vietnam, suku yang disingkirkan, sesudah itu di Kalimantan dengan orang Dayak yang makin disingkirkan juga karena pendatang-pendatang makin banyak, pergi ke Papua Nugini untuk kerja dengan pengungsi politik dari Papua Indonesia, karena mereka disingkirkan oleh orang dari Jawa dan lain-lain. Setiap kali saya terpaksa menolak kebaratan saya, menolak semua yang saya orang Perancis yang hebat dan belajar dari mereka. Semangat Vincentian bersama dengan semangat Sri Paus sekarang bukan sesuatu yang baru. Vincentius Apollo tidak menciptakan itu, sebelumnya ada yang sudah kerjakan. Dia sangat dikenal karena pada abad ke-17 dia memang menjadi orang yang mengubah agama di Perancis, di Italia, sampai di Polandia, sampai ke Scotland, ke Irlandia, tetapi selalu untuk melayani, sampai Madagaskar, selalu untuk melayani yang kecil, yang miskin. Maka tentunya perjalanan dari Sri Paus sekarang untuk kita Vincentian dekat dengan hati kita. Kebetulan tidak ada orang Lazaris di Irak, ada di Iran. Saya pernah kunjungi mereka di Iran. Tentu saya juga kerja di Libanon selama 2 tahun sebagai guru. Ini yang bisa kita temukan dalam kesempatan perjalanan dari Santo Vincentius, revitalisasi atau menghidupkan kembali semangat Vincentian kita. Ya. Romo, perang di Timur Tengah itu kan menimbulkan banyak pengungsi ya. Nah, bagaimana sikap gereja dalam menanggapi hal tersebut menurut Romo Glu? Yang kita lihat terutama pengungsi dari Syria, dari Irak juga, dari Afrika, dan semua itu akibat dari ISIS atau dari ISIS. Ya. Mereka datang dan dicurigai pada umumnya oleh umat di Barat yang takut kalau mereka Islam, takut kalau mereka akan datang kerja dari orang Barat. Tetapi justru gereja menerima mereka. Saya sendiri jauh sebelumnya melihat waktu ada krisis di Prancis untuk pengungsi mau membuang mereka. Pengungsi itu dari Afrika, Islam semua, datang berlindung di gereja, di gedung gereja di Paris, dan diterima oleh pastor. Dan waktu mereka tinggal di situ, akhirnya mereka menang dalam permohonannya untuk diterima. Mereka buat suatu pesta besar. Saya kebetulan ada di situ, dan karena di gereja mereka yang Islam dalam pesta itu membeli anggur untuk kami orang yang boleh minum anggur. Mereka tidak minum tetapi menghargai. Mereka semua dalam pakaian adat itu.
indah sekali, tetapi akibat dari sifat pastor-pastor, sifat umat Katolik yang menerima mereka. Dan tahun ini lagi dalam hari untuk migran, yang Sri Paus mengeluarkan suatu surat yang sangat indah tentang itu. Dia sendiri pergi juga di Italia, orang yang bisa di Italia, orang yang datang dengan perahu kadang-kadang ditolak kan. Sri Paus datang ke pinggir laut untuk menerima mereka. Saya kerja sebagai Lazaris di Papua Nugini untuk pengungsi yang lari dari Papua Indonesia karena mau merdeka, OPM. Dan justru saya ditugaskan di sana, dipanggil oleh uskup di sana di Papua Nugini untuk mendampingi mereka. Mereka tidak berbahasa Inggris, bahasa dari Papua Nugini, tidak berbahasa Pidgin, bahasa Indonesia. Maka mereka perlu untuk dampingi mereka, dan di situ juga saya bisa berada di tengah-tengah orang yang merasa meninggalkan negara tanah mereka, dan sama juga di Vietnam dengan orang pegunungan yang orang asli sebelum orang Vietnam datang, yang sesuku dengan orang Dayak. Dan ini sebabnya waktu saya diusir dari Vietnam, waktu komunisme menang, saya pilih datang ke Kalimantan untuk teruskan dengan orang yang serupa dengan orang di Vietnam. Saya kira itu gereja bisa dikatakan membawa kabar baik untuk orang itu, apapun agama, sukunya. Apalagi tentunya kalau mereka adalah orang pengikut Kristus yang justru dianiaya karena menjadi pengikut Kristus seperti terjadi di Irak. Tentunya menerima mereka, dan lebih lagi dari menerima mereka, berusaha supaya tidak ada lagi alasan untuk mereka untuk meninggalkan negeri mereka. Sri Paus selalu berkata, bukan utama menerima pengungsi, tetapi mengubah di negeri asal mereka kondisi sehingga mereka dari ekonomi, dari politik, dari toleransi bisa hidup. Tetapi kalau tentu harus mengungsi, ya, menerima mereka dengan terbuka. Menurut Romo, apa pesan utama dari semua yang telah diceritakan Romo tadi? Apa pesan utama yang disampaikan oleh Bapak Paus dalam kunjungannya ke Irak? Saya di sini pegang kata Paus pada hari Jumat 5 Maret 2021, waktu dia bertemu dengan para uskup, imam, kaum religius, seminaris, dan katekis di Irak. Dan dalam khutbahnya atau katanya, dia berkata pertama bahwa dia tahu nasib mereka, dan dia berkata vaksin yang perlu di Irak ialah harapan. Yeah. Ini vaksin itu adalah harapan, pengharapan yang lahir dari hidup doa yang tekun serta kesetiaan setiap hari dalam kerasulan kita. Dia berkata bahwa gereja itu harus menular, mengubah dunia, dan ini tugas walaupun minoritas di Syria, tugas dari orang
yang pengikut Kristus di sana. Saya selalu sebut pengikut Kristus karena ada lebih daripada hanya Katolik. Katolik hanya minoritas kecil, tetapi lebih banyak Ortodoks yang justru mempunyai suatu spiritualitas, suatu kontemplatif yang sangat indah. Dan harus ingat juga bahwa di Irak lahirnya suatu aliran kontemplatif di Islam, Al-Hajjaj dan yang lain yang sangat indah. Saya usul saja doa yang dibuat bukan orang Islam, tetapi dibuat oleh orang di Ninive pada 2000 tahun atau 3000 tahun sebelum Yesus lahir. Ini doanya. Saya mengarahkan diri saya kepada Allah. Saya datang ke hadirat-Nya. Saya sudah mencari Allah saja. Saya berlutut di hadapan-Nya. Orang ramai banyak sekali, yaitu orang yang tak berdaya, orang yang dianiaya, yang mengikutimu setiap hari. Jangan omong jahat tentang orang lain, sebaliknya pujilah orang lain. Jangan terlalu banyak omong, tetapi jadilah tenang. Jadilah orang yang menguasai dirimu sendiri. Doa itu kita seolah-olah membaca satu mazmur dari kitab suci, padahal ribuan tahun sebelum kitab suci. Sebelum kitab suci ada ya. Dan soal meditasi dan kontemplasi itu justru ada dalam agama Ortodoks, ada dalam aliran Islam yang saya sebut tadi, tentu ada juga dalam agama Katolik kita. Santo Vincentius selalu menekankan itu, bukan bantuan material saja, tetapi mengangkat jiwa mereka untuk justru orang yang tidak berdaya, orang yang dianiaya, bertemu dengan Yesus atau bertemu dengan Allah kalau bukan Kristen. Saya kira itu yang sangat terbaik ditekankan oleh Sri Paus justru waktu dia bertemu dengan tokoh-tokoh agama dari berbagai aliran itu. Ya, para gembala dan umat, imam, kaum religius dan katekis, meski dengan cara berbeda-beda, berbagi tanggung jawab untuk memajukan misi gereja, kata Sri Paus. Dan dalam situasi tertentu dapat muncul salah paham dan kita dapat merasa adanya ketegangan, tetapi justru harus mengatasi itu, harapan dan lihat ke depan.